Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bulan di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini ya kita akan belajar membuat pertanyaan untuk wawancara. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pastikan teman-teman sudah sholat duha dan baca al-maksurat pagi ya. Kalau belum, silahkan diluangkan dulu waktunya untuk sholat duha ataupun baca al-maksurat. Ya, sebelum kita mulai juga, mari sama-sama kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wawancara kayaknya nggak habis-habis ya topiknya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu wawancara itu banyak banget tujuannya? Tujuan lain dari kegiatan wawancara adalah untuk mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber tentang suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui manfaat mendongeng, kita harus mewawancarai ahli dongeng. Untuk mengetahui cara beternak lele, nah mungkin kita harus mewawancarai peternak lele yang sudah ahli dan lain-lain. Sebelum melakukan wawancara itu kan kita harus membuat daftar pertanyaan dulu. Nah, ternyata setiap pertanyaan itu kan ada tujuannya masing-masing ya, yang pastinya diawali dengan kata tanyanya dulu nih. Nah, dari setiap kata tanya ini ternyata ada kegunaannya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan hal atau benda. Kemudian ada kata tanya siapa. Ini untuk menanyakan orang ya. Yang ketiga ada kata tanya di mana. Nah, betul sekali untuk menanyakan tempat. Yang keempat, ada kata tanya kapan. Ini untuk menanyakan, ya, betul, menanyakan waktu ya. Yang kelima, ada kata tanya kenapa. Ini fungsinya untuk menanyakan alasan atau sebab suatu kejadian gitu ya. Dan ada kata tanya bagaimana. Kalau bahasa Inggrisnya itu how, bisa artinya bagaimana atau berapa. Nah, kalau bagaimana itu berarti menanyakan suatu proses kejadian atau keadaan. Sedangkan kata tanya berapa itu untuk menanyakan jumlah begitu ya. Nah, kegiatan wawancara harus dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan santun dalam berbahasa. Bulan punya satu contoh percakapan wawancara antara Nova dan Pak Agung yang merupakan seorang polisi lalu lintas. Yuk kita baca bagaimana sih dialog antara Nova dan Pak Agung. Jadi seperti itulah dialog antara Nova dan Pak Agung yang
merupakan seorang polisi lalu lintas. Jadi Nova di awal menyapa dengan mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Dan Nova tidak lupa memperkenalkan namanya begitu. Terus juga Nova menanyakan Pak polisi ini namanya siapa sih begitu. Selain itu, Nova juga menyampaikan keinginannya untuk bertanya tentang aturan lalu lintas. Jadi, ketika kita akan mewawancarai seseorang, kita memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud tujuan kita untuk mewawancara itu ingin tahu tentang apa sih, seperti itu. Nah, kalau dilihat nih dari dialognya, Nova menggunakan kata-kata yang baku, yang sopan, seperti itu ya. Nah, di akhir, Nova mengucapkan terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekarang saya tahu pentingnya aturan lalu lintas. Terus Pak Agung juga bilang terima kasih kembali, seperti itu. Jadi, di setiap wawancara itu diakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah kita wawancarai. Ya, selanjutnya apa sih yang harus teman-teman lakukan? Selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk membuat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman menarik yang pernah dialami. Minimal 5 ya, kalau mau lebih boleh banget. Nanti ini pertanyaannya diajukan kepada ayah atau bunda teman-teman di rumah. Pilih salah satu saja, boleh bertanya ke ayah atau ke bunda. Kemudian pertanyaan dan jawabannya ditulis di tabel seperti ini. Nah, sebelum bulan tutup, bulan punya tebak-tebakan. Nah, hewan apa yang bisa hidup lagi? Jawabannya adalah udang ribun ya. Nah, itu aja pelajaran hari ini untuk wawancara. Jadi kali ini kita belajar tentang menulis. Ya, sekian teman-teman untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Bulan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.